Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Syahrul Lamba, Lukman Hidayat, Saldas Nasabah Saharani, Eklesia Wiasti Zagoto. Kami pada kali ini akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Audit Sistem dan Teknologi Informasi yang berjudul Sistem Informasi Akademik Siakat di Kampus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang. Di era transformasi digital, teknologi informasi menjadi kunci utama dalam mendukung efisiensi dan efektivitas operasional berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi. Sebagai kampus digital, Universitas IKIZ mengintegrasikan teknologi informasi dalam seluruh proses akademik melalui sistem e-learning. E-learning mencakup registrasi, sistem pembayaran, distribusi materi, interaksi dosen dan mahasiswa, hingga ujian daring. Untuk mendukung hal ini digunakan sistem informasi akademik, yaitu SIAKAD, yang mengelola data akademik secara terintegrasi dan real time. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran digital yang terstruktur, Universitas IKIZ berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Selanjutnya, tujuan yang pertama mengevaluasi tingkat kematangan atau maturity level proses tata kelola sistem informasi akademik berdasarkan domain yang relevan dalam COVID 4.1. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan sistem informasi akademik yang saat ini digunakan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem berdasarkan hasil audit. Yang keempat, menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan infrastruktur TI di Universitas XYZ. Pasalnya ada manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman komprehensif mengenai proses audit sistem informasi melakukan kerangka kerja COVID 4.1 yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan TI di lingkungan pendidikan tinggi. Yang kedua, menyediakan informasi yang objektif dan terukur mengenai tingkat kematangan tata kelola syakat, sehingga pihak universitas dapat mengetahui sejauh mana sistem telah berjalan secara efektif. Yang ketiga, membantu pihak pengelola sistem dalam mengidentifikasi celah atau kekurangan pada proses, kontrol, dan mekanisme yang diterapkan saat ini. Yang keempat, menjadi dasar dalam perumusan strategi perbaikan dan pengembangan sistem informasi akademik, baik dari sisi teknologi, prosedur, operasional, maupun kebijakan institusi. Yang kelima, mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur TI yang selaras dengan tujuan strategis Universitas XYZ. Oke, selanjutnya yaitu mengenai COVID 4.1. COVID 4.1 atau juga Control Objective for Information and Related Technologies adalah sebuah framework yang dirancang untuk memberikan pedoman serta kontrol terstruktur dalam pengelolaan dan pengendalian teknologi informasi di dalam suatu organisasi, menurut Sari dan Alam pada tahun 2024. Menurut Asriati dan Kasmawati pada tahun 2025, COVID 4.1 terbagi menjadi 4 domain utama, yaitu yang pertama, PO atau Plan and Organize, yaitu strategi dan perencanaan TI. Yang kedua yaitu AI atau juga Acquire and Implement, yaitu akuisisi dan implementasi sistem. Yang ketiga, DS atau juga Deliver and Support, yaitu layanan dan dukungan TI. Yang keempat, ME, Monitor and Evaluate, yaitu pemantauan dan evaluasi TI. Dalam penerapan COVID 4.1, domain Monitor and Evaluate atau juga ME memiliki peran penting dalam pengawasan kinerja TI dan pengendalian internal ME. ME terdiri dari 4 proses inti, yaitu ME1 pengawasan kinerja TI, ME2 kontrol internal, ME3 kepatuhan eksternal, dan ME4 tata kelola TI menurut Asriati dan Kasmawati pada tahun 2025. Selanjutnya, ruang lingkup audit. Tabel di atas menunjukkan hasil pemetaan antara proses kontrol COVID dengan tujuan strategis TI atau IT goals yang relevan dalam audit terhadap web syakat kampus. Dari tabel terlihat bahwa proses PO1 perencanaan strategis TI untuk e-learning kampus berkontribusi terhadap IT goal nomor 1 dan 3 yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang dan dukungan manajemen terhadap sistem.
AI1, implementasi sistem login mahasiswa dan dosen. Terkait dengan tujuan 2 dan 4, yaitu keamanan dan efektivitas autentikasi. Sementara itu, DS5, keamanan sistem web, berperan dalam memastikan tujuan keamanan dan mitigasi risiko, seperti terlihat pada keterkaitan dengan goal 1, 2, dan 4. Proses DS8, helpdesk dan dukungan. Meskipun belum tersedia secara penuh, tetap dipetakan ke tujuan layanan pengguna, goal 3 dan 5. Kemudian proses MS1, monitoring kinerja sistem, mendukung tujuan evaluasi performa sistem, goal 4, 6, dan 8. DS11, manajemen data akademik, terlihat signifikan dalam mendukung berbagai tujuan, seperti keandalan data, efisiensi layanan, dan ketersediaan informasi, goals 1, 3, 4, dan 5. Terakhir, AI2, desain tampilan web responsif, berperan penting dalam mendukung pengalaman pengguna atau UI UX dan aksesibilitas sistem, goal 5, 6, 7, dan 8. Pemetaan ini menunjukkan bahwa setiap proses audit berkontribusi terhadap beberapa tujuan TI dan menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah sistem web kampus sudah sejalan dengan target strategis organisasi. Baik, selanjutnya adapun hasil kuesioner yang kami lakukan berdasarkan kontrol proses. Yang pertama di PO1 yaitu perencanaan strategis TI untuk e-learning kampus, yang dimana di level 0 dengan skor 0 ada level maturity tidak ada strategi TI yang terdokumentasi maupun tersosialisasi dengan baik. Di level 1 dengan skor 0,33, statementnya strategi TI mulai dipertimbangkan tetapi belum terdokumentasi secara resmi. Di level 2 dengan skor 0,66, strategi TI telah ada namun belum direview atau disesuaikan dengan perkembangan organisasi. Di level 3 dengan skor 1, strategi TI terintegrasi dalam rencana jangka panjang organisasi dan mendukung kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya di EI1, yaitu implementasi sistem login mahasiswa dan dosen. Di level 2 dengan skor 0,66, sistem login berbasis NIM dan password sudah diterapkan, namun sering mengalami error seperti 404. Di level 3 dengan skor 0,66, sistem login dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa dan dosen meskipun ada bug minor. Di level 4 dengan skor 0,33, sistem login terintegrasi dengan sistem akademik dan memiliki dokumentasi teknis. Selanjutnya di level 5 dengan skor 0, sistem login dilengkapi dengan autentikasi ganda dan monitoring akses otomatis. Selanjutnya di DS5 yaitu keamanan sistem web. Di level 1 dengan skor 0,33, sistem hanya menggunakan autentikasi dasar tanpa fitur keamanan tambahan seperti timeout login. Di level 2 dengan skor 1, sistem login dilengkapi dengan CAPTCHA sebagai perlindungan awal terhadap akses otomatis. Di level 3 dengan skor 0,66, website sudah menggunakan HTTPS dan memiliki batas waktu sesi pengguna atau session timeout. Di level 4 dengan skor 0,33, aktivitas login dan akses sistem dicatat dalam log, namun belum dianalisis secara rutin. Selanjutnya di DS8 yaitu helpdesk dan layanan dukungan. Di level 0 dengan skor 0, tidak ada layanan dukungan untuk masalah pengguna dan tidak ada mekanisme pengaduan. Di level 1 dengan skor 1, pengguna hanya mengandalkan staf kampus secara langsung tanpa sistem formal untuk menyampaikan masalah. Di level 2 dengan skor 0,66, ada staf teknis yang bisa dihubungi via WA atau email, tapi belum ada dokumentasi atau sistem pelaporan. Di level 3 dengan skor 0,33, ada sistem pencatatan insiden sederhana, namun belum ada eskalasi formal jika masalah tidak selesai. Dan terakhir di level 4, dengan skor 0, helpdesk online tersedia dengan tiketing sistem dan pemantauan insiden secara rutin. Selanjutnya di MS1 yaitu monitoring dan kinerja sistem. Di level 0 dengan skor 0 tidak ada pemantauan terhadap kinerja sistem secara formal maupun informal. Di level 1 dengan skor 1, masalah sistem baru diketahui setelah ada keluhan pengguna, bukan dari sistem monitoring. Di level 2 dengan skor 0,99, admin memantau kinerja secara manual, tapi belum ada dokumentasi performa sistem. Dan di level 3 dengan skor 0, monitoring dilakukan secara otomatis dan digunakan untuk prediksi gangguan sistem.
Selanjutnya di DS11 yaitu manajemen data akademik. Ada di level 1 yang pertama data akademik dengan skor 1 disimpan dalam sistem tapi belum ada kebijakan pengelolaan data yang jelas. Di level 2 dengan skor 0,99 akses data dibatasi sesuai dengan hak pengguna namun belum ada backup otomatis. Di level 3 dengan skor 0,33 proses input dan pembaruan data dilakukan oleh admin namun belum ada audit trail atau jejak perubahan. Di level 4 dengan skor 0, backup dilakukan secara rutin dan terdokumentasi namun belum diuji pemulihannya. Di level 5 dengan skor 0, manajemen data sudah menggunakan kebijakan formal, terintegrasi antar sistem dan diuji secara berkala. Dan yang terakhir ada di AI2, yaitu desain tampilan web responsif. Di level 1 dengan skor 0,33, tampilan web hanya optimal di desktop, tidak disesuaikan dengan perangkat mobile. Di level 2 dengan skor 1, tampilan web bisa diakses di mobile, tapi tidak semua fitur tampil dengan baik. Di level 3 dengan skor 0,66, tampilan responsif diterapkan di sebagian besar halaman, namun belum konsisten. Di level 4 dengan skor 0,33, desain UI responsif diuji pada berbagai perangkat dan mempertimbangkan kemudahan pengguna atau user experience. Di level 5 dengan skor 0, framework responsive modern digunakan dan pengujian UX dilakukan berkala oleh tim desain. Selanjutnya ada compliance value atau nilai kepatuhan adalah ukuran atau indikator sejauh mana suatu individu atau organisasi atau sistem memenuhi atau mematuhi peraturan, kebijakan, standar atau persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, dalam konteks compliance value ini, untuk rumus perhitungannya yaitu compliance value sama dengan jumlah item yang patuh dibagi dengan total item yang seharusnya patuh dikalikan 100. Nah, dikarenakan number of statement-nya semua 1, jadi compliance value-nya sama dengan jadi nilai compliance value-nya sama dengan sum of compliance value. Baik, selanjutnya yaitu normalized compliance factor, di mana metode ini digunakan untuk menormalkan nilai kepatuhan dari hasil audit agar bisa dibandingkan secara proporsional. Jadi, setiap skor hasil audit kita hitung supaya totalnya menjadi 1. Tujuannya agar perbandingan antar level menjadi lebih adil. Berikut hasil dari perhitungan normalized compliance factor yang telah kami lakukan. Setelah kita dapatkan normalized compliance factor, langkah berikutnya adalah menghitung total maturity level. Total maturity level digunakan untuk mengetahui seberapa matang suatu proses IT berdasarkan hasil audit. Untuk menghitungnya, kalikan setiap level dengan normalized compliance value, jadi contribution sama dengan level dikali B. Untuk jumlahkan semua contribution untuk mendapatkan total maturity level. Pada PO1, total maturity levelnya yaitu 4,65, AI1 total maturity levelnya 4,62, DS5 total maturity levelnya 5,63, DS8 total maturity levelnya 3,31, ME1 total maturity levelnya 2,98, DS11 total maturity levelnya 3,97 dan AI2 total maturity levelnya 5,63. Berikutnya ada spider chart. Dalam grafik ini terdapat beberapa domain seperti PO1, AI1, AI2, DS5, DS8, ME1 yang mewakili beberapa proses tata kelola dan manajemen TI. Nilai pada setiap sumbu menunjukkan tingkat normalisasi sebelumnya. Dari grafik tersebut terlihat bahwa nilai tertinggi berada pada domain AI1 dan DS5 dengan skor 5,63, menandakan proses ini sudah mendekati kondisi ideal.
Nilai terendah berada pada domain DS8 dengan skor 3,31 menunjukkan adanya ruang yang cukup besar untuk peningkatan di area tersebut. Kesimpulannya, ada kekuatan yang bisa dikembangkan lebih lanjut dan ada juga domain prioritas yang perlu ditingkatkan. Berikutnya ada rekomendasi dan solusi peningkatan sistem siakat. Berikut adalah rangkuman rekomendasi berdasarkan masing-masing temuan dari domain COVID. Yang pertama, ada PO1 yaitu perencanaan strategis TI. Dengan temuan belum terdokumentasi dengan baik. Rekomendasi dan solusinya yaitu susun dokumen strategi TI lengkap seperti visi, misi, target, indikator, serta lakukan evaluasi rutin. Yang kedua, ada AI1 yaitu sistem login. Dengan temuan terdapat book minor tanpa 2FA dengan rekomendasi dan solusi yaitu perbaiki book, tambahkan autentikasi 2 faktor dan log aktivitas. Yang ketiga ada DS5 dengan keamanan web. Dengan temuan pengawasan log belum rutin. Rekomendasi dan solusinya yaitu terapkan web application firewall, sistem monitoring aktivitas dan audit rutin. Yang keempat ada DS8 belum terdokumentasi dengan formal. Dengan solusi, bangun ticketing system, latih staff, buat panduan SOP layanan. Kelima, ada MS1 dengan monitoring system. Dengan temuan pemantauan belum otomatis. Dengan rekomendasi solusi, gunakan tools seperti Zabbix atau Grafana, tampilkan performa lewat dashboard. Keenam, ada DS11, manajemen data. Tidak ada audit trail dan backup yang diuji. Dengan solusi, buat kebijakan backup harian, uji restore, dan aktifkan audit trail. Ketujuh, AI2 dengan tampilan web belum konsisten di semua perangkat. Dengan solusi, gunakan framework modern seperti Bootstrap dan lakukan uji coba UI lintas perangkat. Dengan implementasi rekomendasi di atas, Universitas IGZ diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja siakat secara menyeluruh, mendukung pelayanan akademik yang lebih andal, aman, dan terintegrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.